Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Fatur Rahman dari kelompok terakhir. Karena kelompoknya cuma saya saja anggotanya, jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi graph, yaitu graph itu termasuk struktur data juga. Jadi saya ngambil materi itu, saya akan menjelaskan tentang graph. Apa itu graph? Struktur data graph itu adalah struktur data nonlinear yang mempresentasikan kumpulan objek saling terhubung. Jadi objek tersebut disebut simpul, podes, atau vertices, sedangkan garis hubungannya disebut ruas, edges. Beda sama graph dengan tree, berbeda dengan struktur data pohon tree yang hanya bisa mempresentasikan data secara hierarkis, induk anak. Graph ini mempresentasikan simpul yang terhubung secara acak tanpa batasan hierarki. Oke, yang kedua ya. Fungsi dan peran utama graph. Fungsinya adalah dia itu bisa aja mewakili jaringan, mempresentasikan hubungan hak atau abstrak seperti jaringan komputer, infrastruktur, jalan raya, maupun sirkuit listrik ya. Jalur terpendek. Jalur terpendek itu adalah jarak menghitung rute perjalanan paling optimal dan efisien dari titik awal berjalan, krusial untuk teknologi GPS dan logistik. Analisis sosial. Analisis sosial memodelkan relasi pertemanan penyebaran, informasi viral, rekomendasi produk, serta deteksi komunitas online. Oke, yang optimis kompleks. Optimis kompleks itu maksud dari peran graph itu, dia itu sebagai optimasi kompleks itu maksudnya memecahkan masalah kombinator rumit seperti minimal biaya pembangunan infrastruktur kabel atau pipa, MST singkatannya. Oke, yang ketiga, ini adalah gambar jaringan transportasi yang dimana semuanya adalah jalur rute arah mana, yang artinya semua berjalan dengan arah tujuan yang berbeda. Di sini pemodelan rute antar kota yang dimaksudkan ini, misalkan contohnya dalam pemodelan sistem transportasi, kota digambarkan sebagai simple vertex, sementara rute jalan langsung digambarkan sebagai ruas edge, simple vertex yang ada di Jakarta, Bandung, Sukabumi, dan sebagainya. Yang kedua, ruas atau edge, jalan tol dengan berbobot jarak berkilo-kilometer. Kegunaan dari jaringan transportasi ini adalah untuk analisis aksesibilitas daerah, perencanaan trayek atau proyek baru, dan mengisi kemacetan rute alternatif. Oke, yang ketiga ya. Yang keempat, algoritma jalur terpendek. Nah, ini gambarnya ya, logikanya gini. A ke B, B ke C, terus C ke D, D ke E, ke F, balik lagi ke A. Kadang A bisa ke B, B bisa ke C, bisa ke D, bisa ke E, bisa ke F. Dan sedangkan F juga bisa ke D, bisa ke B, dan ke A. Dan sedangkan A bisa ke C, bisa ke E, dan seterusnya. Navigasi cerdas. Dijkstra. Algoritma pencarian rute terpendek digunakan untuk memangkas waktu distribusi barang dari terminal asal ke titik tujuan. Studi kasus pengiriman dari gudang Jakarta A menuju toko dan pasar. Nih misalkan untuk contohnya yang A itu. B. Optimasi rute jalur terbaik melewati A, E, M, H ke I dengan total jarak optimasi 250 km. Manfaat bisnis. Nah, yang ketiga nih.
meminimalkan pengeluaran bahan bakar armada dan mempercepat estimasi waktu tiba (ETA singkatannya). Nah, ini gambar yang kelima, yaitu analisa jaringan sosial, di mana kita terhubung dalam satu sosmed lainnya. Kita bisa akses ke Facebook, bisa ke LinkedIn, atau ke Instagram yang kita pegang sekarang ini biasanya. Semua terhubung ke server lainnya. Ini semua orang yang terhubung dalam satu server, maksudnya dalam server maksudnya. Semua server terhubung dalam sosmed semua. Semuanya bisa nyambung ke Facebook, yang satu bisa nyambung ke LinkedIn atau ke Instagram juga bisa. Atau singkatannya mereka punya akun ganda, tapi mereka bisa Facebook, bisa LinkedIn, maksudnya aplikasi LinkedIn, Instagram, atau Facebook. Dan sedangkan orang lain juga bisa mengakses akun kita ya. Nah, analisis jaringan sosial. Ini tuh sebagai interaksi pengaruh pengguna. Grafik interaksi sosial dapat menganalisis koneksi pertemanan penggunaan untuk mendeteksi seberapa berpengaruhnya seseorang dalam jaringan. Degree centrality. Pengguna dengan jumlah koneksi terbanyak dicalonkan sebagai influencer utama. Ini dia. Yang kedua, algoritma BFS menentukan simulasi penyebaran kampanye perhiasan secara berantai, viral marketing. Yang ketiga, rekomendasi teman. Biasanya ini dihubungkan ke orang yang nggak dikenal, seperti server yang nggak dikenal, tapi mereka bisa aja memiliki banyak teman dari sosmed ini, secara online, maksud sosmed online. Berdasarkan teman atau follower terbanyak ya. Follower bersama mutual friends sebutannya. Mutual friends atau sebutannya itu teman jarak jauh secara online. Oke, yang keenam. Nah, ini adalah tree from distance matrix. Ini rutenya. Maksudnya untuk optimasi infrastruktur sekarang. Minimum spanning tree MST ya, singkatan dari tadi ya. Yang tadi MST itu maksudnya minimum spanning tree. Yang ketika perusahaan ini ingin membangun jaringan distribusi kabel internet, gas bumi atau listrik ke berbagai wilayah, biaya pemasangan harus dibuat seminimal mungkin. WhatsApp MIST menghubungkan semua titik lokasi vertik tanpa bentuk pola memutar siklus tertutup. Yang kedua, algoritma pilihan, algoritma kruskal dan prim. Dampak real, menghindari redundansi infrastruktur, memotong anggaran konstruksi hingga jutaan rupiah. Ini gambarnya. Maaf agak tidak HD. Ini yang ketujuh ya. Jenis graph, arah hubungan. Yang ke-1, graph berarah, directed graph. Setiap ruas edge memiliki arah spesifikasi. Hubungan bersifat searah, kecuali terdapat ruas balik. Contoh, alur workflow persetujuan di komen, relasi akun following di Twitter atau Instagram. Yang kedua, graph tak berarah, undirected. Ruas ini tidak memiliki arah hubungan antar simpul otomatis bersifat timbal balik dua arah. Contoh jaringan pertemanan dua arah di Facebook interkoneksi kabel listrik rumah tangga. Nah, untuk hubungan dua-duanya ini sebenarnya ada bedanya, ada yang berbeda-beda. Maksudnya itu setiap sosmed itu mereka punya arahnya sendiri ya, tujuannya sendiri sosmed. Kadang kalau yang tak berarah itu untuk sosmed sendiri, mereka menggunakan server lain. Kalau server terhubung ke teman, berarti emang server ini berarah ke teman. Tapi kalau servernya tidak terhubung ke arah teman, misalnya kan grab tak berarah itu, misalkan server yang menunjukkan kalau dia itu private, jadi nggak bisa diotak-atik sama orang lain gitu, private, bersifat pribadi misalkan gitu. Nah, kalau grab berarah itu biasanya umum atau publik, jadi bisa dilihat atau bisa dijangkau. Oke, yang ke-8. Jenis graph,
Bobot hubungan. Graph berbobot weight graph artinya. Weight graph. Tiap ruas ini memiliki nilai numerik bobot yang mempresentasikan jarak tempuh, durasi, biaya, atau hambatan. Aplikasi. Peta navigasi rute jalan tol dengan indikator penting, lintasan kilometer. Graph tak berotot weight. Setiap hubungan hanya berstatus biner, terhubung atau tidak, tanpa nilai kekuatan relasi. Aplikasi. Hubungan keterkaitan modul perangkat lunak atau bagian silsilah keluarga sederhana. Maksudnya keluarga dari elektronik yang menghubungkan ke server lainnya, atau sebutannya itu connection dalam jarak jauh. Oke, yang ke-9, representasi ejeksi metrik. Ini gambarnya. Simpul. Kalau misalkan dia 0, berarti kalau ke 0 dia tetap 0. Kalau 1 dia dapat 1, kalau 2 dapat 1. Karena dia ikuti dari nilai-nilai Boolean di sini. Kalau misalkan n tidak sama dengan n menyatakan jumlah simpul gitu. Yang artinya kalau misalkan nolnya itu kalau secara Boolean itu dia 1, angkanya tetap 1. Kalau 2 ya tetap 1 karena angkanya tetap sama, angkanya 1. Yang ketiga, nah ini yang arah ke ini, yang arah 0 ini kosong. Kalau misalkan masih 3 itu tetap 1 bukan 4. Karena ini semuanya 1-1. Nggak bisa 2, nggak bisa 3 karena dia hanya 1 yang bisa dapat. 4 juga sama. Tetap 1. Oke, yang 1 ini, angka 1, simpul 1. Dia ke 0 bisa ke 1, 1 bisa ke 0, 2 bisa ke 1. Nah, yang ketiga ini 0 karena angkanya tidak ada 0. Yang keempat tetap masih 1, nggak ada 2. Masih 1 karena dia dapat angka 1 aja. Yang 2 juga sama. 1, 1, 0, 0, 1. Dan sebaliknya. Kalau 3, 0 itu tetap 1, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 4 dapat angka 1. Nah, kalau yang terakhir nih yang 4, dia 1, 1, 1, 1, 1 kebalikan dari 0. Kalau 0 itu nolnya itu 0, satunya 1, 2, 3-nya 1, 1, 1, 4-nya 1. Beda sama yang 4. 4 itu 0, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, sisanya 4 itu 0, sama kayak yang angka 0. Dia hanya bedanya di depannya aja. Kalau 0 itu tetap 0. Kalau 4 bedanya nolnya itu ada di angka 4 karena nggak ada nilainya kalau 4. Kalau di angka 4 itu. Oke. Balik ke pembahasan. Representasi agensi matrik. Konsep matrik ketetanggaan. Graf dipresentasikan dalam bentuk matrik 2D Boolean berukuran n tadi ya. Tidak sama dengan n. Dengan n menyatakan jumlah simpul. Jika ada jalur dari simpul I ke J, nilai sel diisi 1 ya, tadi yang saya bahas. Yang kedua, jika tidak terhubung maka nilai sel diisi kosong. Ini sangat unggul untuk pengecekan cepat relasi ketetanggaan dengan kompleksitas waktu intan 01. Ini dia. Karena nggak ada angka 2, nggak ada angka 3, nggak ada angka 4 juga. Karena yang bisa mendekati hanya 0 dan 1. Oke. Yang ke-10, implementasi Java Matrix. Nah, implementasi Java Matrix ini adalah hasil program saya buat. Analisa performa adjacency matrix cocok digunakan pada graf yang pada connect dense graph atau jumlah simpul relatif sedikit. Memori ya mengonsumsi memori besar, yaitu OV pangkat 2 karena wajib mengalokasikan array 2D stats. Risikonya, nah ini ya risikonya. Yaitu berpotensi terjadi kegagalan alokasi memori.
Jika jumlah simpul melebihi puluhan ribu, maka ini dia akan mengalami seperti ini jadinya. Kegagalan alokasi memori. Maksudnya itu susah untuk mencari memori tertentu yang udah ditandai atau udah ditentui. Oke, yang ke-11 implementasi Java list. Ini saya buat import ya Java util array list. Nanti saya perlihatkan program saya yang dua ini. Oke, keunggulan agency list yang ini ya implementasi ini. Setiap simpul hanya menyimpan data simpul tetangga terdekatnya melalui list dinamis. Hemat memori, betul. Kompleksitas memori hanya sebesar UV ditambah E. Sangat disarankan untuk graf yang renggang atau minim koneksi sparse graphs. Literasi tetangga sangat cepat untuk menjelajahi simpul terdekat saat penulisan DFS dan BFS. Oke, itu aja dari pembahasan saya, presentasi saya. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah program dari representasi matrik ya. Ini ya. Representasi graph adsensi metrik nih, adsensi metrik ini dia hasilnya. Kita run. Nah, hasilnya 011111 10101 11001 10001 11110. Ini untuk agensi metrik. Kalau untuk agensi list selanjutnya ada. Ini hasilnya. Oke, ini hasil dari program representasi graph dengan agensi list. Ini dia contohnya. Dan kita run ya. Kita ke go to output. Seperti ini. Agency list representation 0 1 2 3 4 1 0 2 4 2 0 1 4 3 0 4 4 0 1 2 dan 3.